Halo teman-teman semua, kali ini kami akan menjelaskan mengenai manajemen atau pengelolaan kas pemerintah. Nah, manajemen atau pengelolaan kas pemerintah, apa sih itu? Secara universal menurut William, manajemen kas merupakan strategi dan proses terkait untuk mengelola arus dan saldo kas jangka pendek pemerintah secara efisien, baik dari sisi internal pemerintah sendiri maupun dari sisi hubungan antara pemerintah dan sektor-sektor lainnya. Sedangkan menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, pengelolaan kas adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga, termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Lalu, apa saja tujuan pengelolaan kas dan siapa yang terlibat? Adapun tujuan pengelolaan kas antara lain yaitu: yang pertama, menentukan jumlah dana optimal yang diperlukan untuk menjamin kemampuan mendanai seluruh kegiatan pemerintah. Yang kedua, menentukan pembiayaan yang paling ekonomis dan efisien, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, meminimalkan dana menganggur dan investasi jangka pendek setiap terhadap dana menganggur sehingga menghasilkan tambahan penerimaan negara. Yang keempat, mempercepat penyetoran penerimaan negara sehingga dana tersebut segera tersedia untuk membiayai kegiatan pemerintah. Yang kelima, melakukan pembayaran pada waktu yang tepat. Berikutnya, pihak-pihak yang terlibat adalah: yang pertama, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Yang kedua, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan seterusnya. Setelah kita memahami tujuan dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan kas, berikutnya apa saja sih indikator bahwa pengelolaan kas itu dilakukan secara aktif? Pengelolaan kas secara aktif ditandai dengan adanya beberapa hal antara lain. Yang pertama, sistem penerimaan dan pengeluaran negara yang terintegrasi. Kedua, kewenangan bendahara umum negara dalam penempatan jangka pendek saldo kas surplus. Ketiga, perencanaan yang lebih baik dalam mengelola arus kas. Dan yang terakhir adalah koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan utang dan pengelolaan kas. Sebelumnya, kita telah mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan apa saja indikasi pengelolaan kas yang aktif. Bagaimana sih praktiknya? Berikut ilustrasinya. Untuk memahami secara mendalam, silakan pause video ini. Penerapan pengelolaan kas dalam keuangan negara diimplementasikan melalui TSA atau Treasury Single Account. Sesuai dengan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, untuk melaksanakan TSA, Kementerian Keuangan membuka rekening kas umum negara. Sebelum itu, kita harus tahu definisinya dulu nih. Menurut Patanayak dan Fain Boim tahun 2011, TSA didefinisikan sebagai suatu struktur terpadu dari berbagai rekening pemerintah yang memberikan suatu pandangan terkonsolidasi atas sumber-sumber kas pemerintah. Gimana sih implementasi dan keterkaitan antara pengelolaan kas dan TSA? Berikut gambarannya. Gambar tersebut menggambarkan alur dari program TSA di pemerintah. Dahulu, penerimaan kas negara baik itu pajak, non-pajak, hibah, ataupun pendapatan lainnya menggunakan rekening yang terpisah-pisah. Kini, dengan adanya TSA, semua penerimaan dan pengeluaran negara disetorkan melalui rekening kas umum negara yang terpusat di Bank Indonesia. Berikutnya, kita akan membahas tentang rekening apa saja sih yang ada dalam TSA. Dapat dilihat bahwa TSA berada di dua tempat berbeda, yakni Bank Indonesia dan Bank Komersial. Rekening penerimaan dan rekening lainnya atau SAL berada di BI, sedangkan rekening untuk pengeluaran dan pengumpulan pajak ditempatkan di Bank Komersial. Berikut deskripsi aliran kas di rekening TSA secara garis besar. Pertama, aliran kas yang berasal dari masyarakat berupa penerimaan pajak, PNBP, penerimaan cukai, sebagai pendapatan negara disetorkan oleh masyarakat ke bank umum. Kedua, aliran kas yang berada di bank umum tersebut masuk ke Bank Indonesia melalui rekening penerimaan sub TSA. Ketiga, aliran kas tersebut akan bermuara pada rekening kas umum negara TSA. Dan yang terakhir,
akan disalurkan kembali pada bank BUMN yang nantinya akan dipergunakan untuk belanja negara seperti belanja gaji, modal, barang, transfer pemerintah. Setelah kita mempelajari tentang TSA, selanjutnya adalah TNP. TNP itu apa sih? Jadi, TNP atau Treasury National Pooling adalah mekanisme konsolidasi dari seluruh rekening pemerintah pada bank umum tertentu, tanpa harus melakukan pemindah bukuan. Yang mekanismenya yaitu saldo seluruh rekening yang masuk dalam TNP dikonsolidasikan pada akhir hari setelah proses tutup buku dan diberikan jasa giro harian oleh bank sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang penerapan Treasury National Pooling pada rekening bendahara penerimaan diatur dalam PMK nomor 126/PMK 05/2009. Lalu, apakah TNP memiliki manfaat bagi pemerintah? Ya, gini manfaatnya. 1. Tingkat remunerasi yang lebih menguntungkan. 2. Rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan serta rekening lainnya teradministrasi dengan baik dalam aplikasi TNP. 3. Bank tidak mengenakan biaya administrasi atas penerapan Treasury National Pooling. 4. Para bendahara tidak perlu mendebat dan menyetorkan ke kas negara jasa giro pada rekening pengeluaran yang dikelolanya. Oke, tadi kita sudah tahu manfaatnya. Sekarang, gimana nih gambaran dari TNP itu? Untuk lebih jelasnya, lihat ilustrasi berikut. Dari ilustrasi tadi sudah paham kan? Sebagai tambahan, ilustrasi tersebut juga menggambarkan bahwa dalam konsolidasi tidak perlu ada pemindah bukuan fisik dan uangnya. Cukup dengan memindahkan saldo dari masing-masing rekening untuk dikonsolidasikan terpadu pada TNP. Sekarang kita beralih ke modul kas. Menurut PMK nomor 197/PMK.05/2017, modul kas adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam pengelolaan kas pemerintah, meliputi fungsi penatausahaan rekening bun, perencanaan kas, pemindah bukuan dana, rekonsiliasi bank, dan pelaporan manajerial. Sudah paham kan? Jika sudah tentang modul kas, sekarang kita jabarkan lebih lanjut fungsi yang dilakukan oleh modul kas tersebut. Yang pertama, penatausahaan rekening bendahara umum negara itu terdiri dari 1. Perekaman data rekening, 2. Pemutakhiran data rekening, 3. Penentuan hubungan antar rekening, 4. Penutupan rekening dalam SPAN. Yang kedua adalah perencanaan kas yang terdiri dari 1. Rencana penerimaan dana, yaitu rencana penyetoran pendapatan yang dibuat oleh KPA untuk periode tertentu. Jenis pendapatan yang harus dibuat perkiraan penyetorannya adalah PNBP. 2. Rencana kas, yaitu akumulasi RPD harian, rencana penerimaan dana, dan proyeksi pengeluaran atau penerimaan unit eselon 1 Kementerian Keuangan selama periode tertentu, dalam rangka pelaksanaan APBN yang dituangkan dalam perencanaan kas pemerintah pusat. Sekarang, rencana penarikan dana sudah lebih sederhana loh. Berkat adanya perubahan kebijakan melalui PMK nomor 197 tahun 2017, maka telah terjadi beberapa penyederhanaan sebagai berikut. Yang pertama, penyederhanaan klasifikasi surat perintah membayar atau SPM yang memerlukan RPD harian dari 9 menjadi 3 klasifikasi. Sehingga terdapat keseragaman perlakuan bagi semua satker sesuai jumlah nominal RPD yang diajukan ke KPPN. Selain itu, SPM dengan nilai transaksi di bawah 1 miliar rupiah tidak memerlukan lagi pengajuan RPD harian. Yang kedua, kemudahan pengajuan SPM apabila RPD belum disampaikan satker, dengan memberikan opsi proses lebih lanjut melalui mekanisme penundaan pencairan surat perintah pencairan dana atau SP2D yang akan dibayar beberapa hari kemudian. Yang ketiga, kemudahan proses perubahan penetapan RPD harian yang semula dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran menjadi dilakukan oleh penjabat pembuat komitmen atau PPK. Perubahan ini akan memotong jalur birokrasi penyusunan RPD harian tingkat satuan kerja. Serta yang terakhir,
perluasan sarana penyampaian RPD harian yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, mengenai rekonsiliasi bank. Nah, apa sih sebenarnya rekonsiliasi bank itu? Rekonsiliasi bank rekening bendahara umum negara adalah pencocokan data transaksi pada SPAN dengan data transaksi pada rekening koran yang dikirimkan oleh bank atau dibuat oleh seksi bank KTPN. Nah, itu mengenai rekonsiliasi bank. Nah, bagaimana dengan pelaporan manajerial? Apa sih tujuan pelaporan manajerial? Tujuannya adalah untuk memastikan pengawasan dan pembukuan transaksi pada rekening milik bendahara umum negara, seperti rekening BUN, rekening transito, dan rekening pengesahan. Oleh karena itu, kebenaran pengesahan tersebut ditandai dengan dibuatnya laporan sebagai berikut. Yang pertama, laporan transaksi yang belum direkonsiliasi dengan status nihil. Yang kedua, laporan hasil rekonsiliasi rekening koran dengan status unreconciled nihil. Yang ketiga, laporan konsolidasi kas KTPN atau buku putih wajar dan dapat dijelaskan dengan penjelasan kewajaran. Yang keempat, laporan rekonsiliasi Cash Management General Ledger atau CMGL wajar dan dapat dijelaskan. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan tentang manajemen kas? Kalau begitu, kita pamit dulu ya. Sampai bertemu di materi berikutnya. See you next time. Tetap semangat.